Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 metode statistika kelas C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham bersama dengan rekan saya dan saya Rina Yunisriani. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai korelasi, di mana korelasi adalah salah satu bentuk serta ukuran dengan memiliki beberapa variabel yang ada di dalam hubungan yang memakai kata atau korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi sederhana, di mana korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk di antara keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan tata cara pengaplikasian korelasi sederhana melalui aplikasi SPSS. Maka dari itu, mari simak videonya baik-baik. Baik, adapun cara pengaplikasian yang pertama yaitu pindahkan data responden dari Excel ke aplikasi SPSS, di mana jumlah responden sebanyak 200. Adapun indikatornya yaitu masa kerja dan keterikatan karyawan. Setelah dipindahkan ke SPSS, maka kemudian kita tulis di sini yaitu masa kerja dan keterikatan karyawan. Lalu labelnya yaitu masa kerja dan keterikatan karyawan. Kita sudah isi tabelnya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan korelasi sederhana dengan menggunakan SPSS? Nah, caranya yaitu klik analisis, kemudian pilih korelasi, lalu pilih bivariate. Nah, pindahkan semua variabel ke kolom kanan, kemudian untuk parameter correlation coefficient. Nah, sekarang kita ke jendela output SPSS. Yang pertama, kita menginterpretasikan pengambilan keputusan kita menggunakan nilai signifikasi, di mana nilai signifikasi yang kita dapatkan yaitu 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja terhadap keterikatan karyawan. Sedangkan untuk nilai Pearson correlation, kita mendapatkan nilai sebanyak 0,821, lalu kita bandingkan dengan nilai interval korelasi, yaitu nilai 0,821 berada pada rentang sangat kuat, maka kekuatan hubungannya masuk ke dalam hubungan yang sangat kuat. Nah, itulah tadi cara pengaplikasian korelasi sederhana menggunakan SPSS. Selanjutnya yaitu analisis korelasi parsial atau partial correlation, disebut juga dengan uji korelasi Pearson, dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya itu tetap atau konstan. Variabel kontrol dalam analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang sudah terbentuk antara variabel X dengan variabel Y dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut, ya atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan mengenai pengaplikasian korelasi parsial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui korelasi antara motivasi belajar dengan berprestasi belajar dengan mengontrol kecemasan. Ini adalah data motivasi prestasi belajar dan kecemasan 12 orang
siswa, pertanyaan adalah apakah terdapat korelasi yang positif antara motivasi belajar dengan prestasi belajar dengan mengontrol kecemasan. Sebelum itu, kita perlu melakukan uji normalitas data dari ketiga variabel ini. Seperti biasa, kita copy ketiga variabel tersebut ke data SPSS. Kemudian kita rubah nama variabelnya ini. Variabel yang pertama yaitu tentang motivasi. Kemudian variabel yang kedua ini prestasi. Dan variabel ketiga yaitu kecemasan. Kemudian kecemasannya kita boleh rubah desimalnya menjadi 0. Kemudian misurnya ini kita buat scale. Kemudian uji normalitas. Kemudian deskriptif statistik. Kemudian explore, lalu masukkan ketiga variabel ini ke dependent list dan centang normality plot, sweet test, kemudian continue, lalu oke. Kemudian kita lihat di outputnya. Di sini sudah ada summary-nya dan juga deskriptifnya. Kemudian untuk normalitas data kita lihat di kolom test of normality di kolom sig-nya. Kita lihat bahwa ketiga variabel memiliki nilai sig lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05, maka ketiga data ini berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji parsial, klik analyze, kemudian korelasi, lalu klik parsial, masukkan variabel motivasi dan juga prestasi ke kolom variabel dan kecemasan ke kolom controlling. Kemudian klik option, kemudian centang means, kemudian zero order correlation, lalu continue, kemudian oke. Nah, di sini di deskripsi statistik ini ada masing-masing rata-ratanya dari ketiga variabel dan juga standar deviasi dari ketiga variabel. Korelasinya kita lihat di sini di kolom prestasinya. Kita lihat signifikannya 0,014. 0,14 itu kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan prestasi siswa tanpa adanya variabel kontrol atau kecemasan. Kita lihat di kolom kecemasan, di sini nilai signifikannya itu 0,007, kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Artinya, terdapat korelasi yang positif antara motivasi belajar dengan prestasi siswa dengan kecemasan sebagai variabel kontrol. Nah, itulah penjelasan mengenai uji korelasi parsial. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.